Tahun 2024 mencatat berbagai peristiwa di Indonesia dan dunia internasional. Di Indonesia, Pilpres dimenangkan oleh pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sementara PDI Perjuangan tetap unggul di parlemen. Sedangkan di Pilkada Jakarta, pasangan Pramono Anung Rano Karno meraih kemenangan telak meskipun di berbagai daerah lainnya PDI Perjuangan kalah dari koalisi Kim Plus. Di bidang hukum, terungkap skandal besar terkait penjabat Komdiji dan mafia peradilan di Mahkamah Agung. Sementara dunia kriminal diguncang oleh pembunuhan misterius di Cirebon, Jawa Barat dan kasus kejahatan keluarga di Jakarta. Dunia internasional diguncang oleh konflik Israel-Palestina dan perang Rusia-Ukraina yang terus berlanjut. Inilah catatan akhir tahun 2024. Dunia politik di Indonesia diramaikan dengan adanya pesta demokrasi, pemilihan presiden, legislatif, hingga kepala daerah. Berbagai kejutan terjadi dalam politik di tanah air. Pilpres yang sengit dapat dimenangkan satu putaran oleh Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Namun, PDI Perjuangan tetap menjadi partai pemenang yang menguasai kursi di parlemen. Namun, di ratusan daerah lainnya, PDIP kalah telak dari Kim Plus. Dan berikut catatan politik di akhir tahun 2024. Sepanjang tahun 2024, politik di Indonesia bergoyang dan berdansa dalam pesta demokrasi. Pemilihan presiden dan legislatif menjadi pembuka kerasnya politik di tanah air. 3 kandidat Capres-Cawapres, Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menjadi kontestan kemudian dipilih dalam Pilpres 2024. Rakyat memilih dan menentukan dalam bilik suara. Dalam hasil hitung cepat, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan suara 50% lebih. Jadi peta politik 2024 itu mengkristal dalam 3 kandidat pada saat itu, yaitu yang seperti saya sampaikan tadi, Ganjar, Prabowo, dan Anies. Nah, terbentuknya 3 polar ini, 3 poros politik ini, Nadila, saya mengistilahkannya tripolar. Tripolar ini sangat dipengaruhi 3 yang lainnya. Pertama adalah 3 king queen maker utama yang mewarnai politik Indonesia di 2024, yaitu 1 Joko Widodo yang pada saat itu sedang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, yang kedua adalah Megawati Soekarno Putri yang menjadi pengusung utama dari Ganjar Pranowo, dan yang ketiga adalah Surya Paloh. Nah, Surya Paloh yang kemudian mengkristal menjadi koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Itu peristiwa yang mewarnainya. Komisi Pemilihan Umum kemudian mengamini hasil hitung cepat. Pasangan Prabowo Gibran menang dengan angka di atas 50%. Pilpres 2024 berlangsung 1 putaran. Namun meski kalah di Pilpres, PDI Perjuangan menjadi partai pemenang di Pileg 2024 dari 8 partai yang lolos ke Senayan. Upaya pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud dalam Pilpres belum berhenti dan mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, putusan MK semakin memperkuat kemenangan Prabowo Gibran. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. KPU akhirnya menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 dan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden RI untuk periode 2024-2029. Melakukan satu proses politik yang cukup panjang, bahkan mimpi untuk menjadi presiden yang dilakukan oleh Prabowo Subianto sejak 2004, mencalonkan diri dari konvensi Golkar, kalah. Prabowo Subianto tidak patah arang, bikin partai politik 2008,
2009 ikut berkompetisi maju Pilpres berpasangan dengan Megawati saat itu sebagai calon wakil presiden. Kalah dengan SBY. Prabowo tidak berhenti. Di periode selanjutnya, Prabowo Subianto juga menjadi calon presiden. Menantang Jokowi yang diusung oleh PDIP, kalah. Tidak patah arang lagi. Prabowo Subianto 2019 maju lagi sebagai calon presiden, kalah. Tidak patah arang di 2024 untuk yang kesekian kalinya. Prabowo bertarung secara politik dan akhirnya takdir politik kemudian menentukan Prabowo sebagai presiden terpilih. KPU juga menetapkan 580 anggota DPR RI 2024-2029 terpilih yang akan menduduki Senayan. PDIP menjadi partai pemenang yang memperoleh sekitar 18% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Para perwakilan rakyat, anggota DPR dan DPD kemudian dilantik untuk bertugas di Senayan. Mereka juga kemudian menentukan siapa pimpinan DPR, DPD, dan MPR yang akan menjadi garda terdepan dalam legislatif di Indonesia. Peta politik di tanah air usai Pilpres dan Pileg kemudian menjadi dinamis. PKB, Nasdem, dan PKS yang sebelumnya berseberangan dengan Koalisi Indonesia Maju kemudian merapat. Prabowo yang mempunyai hak prerogatif kemudian memanggil calon pembantunya. Indonesia kemudian mempunyai presiden dan wakil presiden baru. Prabowo Gibran dilantik menjadi presiden dan wakil presiden menggantikan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Pelantikan dan pergantian pucuk pimpinan di Republik Indonesia berlangsung secara hikmat. Ketika membentuk pemerintahan yang awal, Prabowo Subianto sepertinya ingin mencoba merangkul semua kekuatan dan mesin politik. Nah, itu berhasil dilakukan kecuali pada PD Perjuangan yang agak abu-abu ini. Nah, sehingga 2028 ini saya yakin sampai 2028 koalisi Prabowo ini akan relatif solid. Nah, yang menarik adalah potensi petanya lagi-lagi ada 3. Saya mengistilahkannya cinta politik segitiga. Ada Prabowo Subianto, ada Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri. Usai dilantik, Presiden Prabowo Subianto kemudian mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih. 48 menteri, 5 pejabat badan setingkat menteri, dan 59 wakil menteri yang dipilih Prabowo sebagai pembantunya. Sebelum bertugas, Prabowo memberikan pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Pesta demokrasi ditutup dengan pemilihan kepala daerah. Sejumlah kejutan terjadi dalam Pilkada 2024. Yang paling mengejutkan terjadi di Pilgub Jakarta. Pasangan Pramono Anung Rano Karno yang diusung PDIP dan Hanura memenangkan Pilkada Jakarta, mengalahkan pasangan Ridwan Kamil Suswono yang diusung 9 partai politik dari Kim Plus. Namun di daerah lainnya, paslon yang diusung PDIP kalah dalam Pilkada 2024. Bahwa maknai politik itu biasa-biasa saja. Politik itu bukan seperti perang Badar, bukan seperti perang Uhud, bukan seperti perang agama, bukan perang antar etnis, dan bukan perang antar suku. Politik kita sangat sederhana, bisa disimpulkan adalah bagaimana kepentingan politik itu bisa dikompromikan dan bisa disatukan. Disitulah kemudian konsolidasi dan kerjasama akan selalu muncul. Tapi kalau kepentingan politiknya tidak bertemu, maka siap-siaplah rakyat dan seluruh warga dimanapun Anda berada pastinya akan diprovokasi oleh elit.